Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan dengan korban seorang pelajar SMP di Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir menyerahkan diri ke Polres Ogan Ilir. Vaksinator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir disebar ke desa-desa untuk melakukan vaksinasi booster. Warga Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluhkan kondisi air Sungai Babatan yang tercemar dari limbah pabrik sawit. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang pengusaha yang sukses di perantauan memperbaiki jalan di kampung halamannya dengan menggunakan uang pribadi. Jalan yang berada di Desa Tanjung Kukuh, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diperlebar sepanjang 3 km. Perbaikan jalan diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Jalan penghubung di Desa Tanjung Kukuh, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini sudah beberapa hari ini diperbaiki. Alat berat dikerahkan untuk memperlebar jalan menjadi 11 meter dengan panjang 3 km. Perbaikan jalan ini bukan dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa, tetapi oleh Bustam yang disebut warga sebagai Crazy Rich Tanjung Kukuh. Bustam adalah pengusaha toko emas asal Desa Tanjung Kukuh yang sukses di perantauannya, daerah Tugu Mulyo, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bustam mengeluarkan uang pribadinya hingga ratusan juta rupiah. Ia mengaku prihatin dengan kondisi jalan di desanya. Setelah 25 tahun meninggalkan kampung halaman, ia masih mendapati jalan desanya belum ada perbaikan. Jadi saya berniat ataupun ingin memperbesar jalan. Alhamdulillah terima syukur, ini tinggal sedikit. Memang jalan desa saya ini, Desa Tanjung Kukuh, lebih kurang yang akan diperbesar ini lebih kurang 2,5 meter sebelah. Jadi 5 meter. Aslinya ini 6 meter, 2,5 meter, 2,5 meter di 11 meter. Lebarnya. Ini lebih kurang 3 kilometer. Panjangnya jalan dari desa saya sampai ke muara Simpang Tanjung Kukuh. Mungkin tidak lama, mungkin dalam beberapa minggu ini selesai. Alhamdulillah, terima syukur. Sebelumnya jalan ini sulit dilintasi dengan kendaraan, terlebih saat di musim hujan karena kondisinya berlumpur. Warga berharap perbaikan jalan ini dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat Desa Tanjung Kukuh yang selama ini terkendala dengan buruknya infrastruktur di desa mereka. Langkah pribadi Bustam patut diapresiasi, tetapi ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah yang seharusnya memperbaiki jalan yang penting bagi masyarakat desa. Didi Iransa melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pertamina wilayah Palembang bekerja sama dengan sejumlah SPBU di Palembang membuka loket pendaftaran bagi pemilik kendaraan roda 4 agar bisa membeli solar dan pertalite subsidi. 5 SPBU di Palembang menyediakan tempat pendaftaran bagi pemilik mobil agar mendapatkan barcode untuk dapat membeli BBM subsidi seperti solar dan pertalite. Syarat mendaftar, warga yang bersangkutan cukup membawa KTP dan menunjukkan STNK kendaraannya. Selanjutnya petugas akan mengambil gambar pemilik dan kendaraannya. Kemudian Pertamina Pusat akan memberikan barcode khusus bagi kendaraan yang lolos tersebut. Ini stand SPBU yang menyediakan untuk membantu masyarakat daftar BBM subsidi. Jadi misal masyarakat masih ada yang belum paham untuk mendaftar di BBM subsidi bisa datang ke SPBU, nanti bawa persyaratannya, nanti bisa dibantu di sini. Persyaratannya misal KTP, STNK, foto mobil tampaknya, terus kalau misal mobil pick up, yaitu ada melampirkan KIR dan NPWP. NPWP itu misal dari perusahaan. Gitu. Untuk di Palembang yang menyediakan booth ini ada 5.
di SPBU sini, Bukit Golf, di Pelaju, di Soekarno-Hatta, di KM7 sama di alang-alang lebar, Tanjung Api-Api. Sejak loket pendaftaran dibuka 13 Juli 2022 sampai Jumat 22 Juli 2022, warga Palembang sudah mendaftar di SPBU Golf saja baru 150 kendaraan. Pertamina akan terus melakukan jemput bola dengan membuka loket pendaftaran di sejumlah SPBU di Palembang untuk memudahkan masyarakat. Yanur Ikhram melaporkan dari Palembang. Satgas Karhutla lakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan di 3 desa rawan kebakaran. Satgas Karhutla sekaligus menjembatani kemitraan penanaman akasia untuk mencegah kebakaran dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Satgas Karhutla dari Kodim 0402 Ogan Komering Ilir menyambangi 3 desa yang dikenal rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ketiga desa meliputi Desa Somor, Desa Sungai Ketupak, dan Desa Ulak Kedondong. Pertemuan kali ini dihadiri warga, tokoh masyarakat, serta pihak perusahaan perkebunan yang berada di lokasi sekitar. Saat menemui warga, Dandim 0402 Ogan Komering Ilir menawarkan adanya pola kemitraan antara warga dengan pihak perusahaan perkebunan. Masyarakat diminta untuk mengelola lahan kosong seluas 4.000 hektar dengan menanami pohon akasia. Nantinya mereka akan mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan pihak perusahaan. Kerjasama ini diharapkan dapat meminimalisir kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat memasuki musim kemarau. Di sisi lain, masyarakat akan mendapatkan pekerjaan sehingga mengangkat kesejahteraan mereka. Ini merupakan suatu tindakan antisipatif terdepan kita, yaitu mana kita memberikan tawaran win-win solution, yaitu solusi yang sangat baik, di mana supaya tidak terjadi kebakaran, maka lahan tersebut seefisien mungkin untuk dapat dikelola dan dipelihara dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan PT perusahaan yang dipercaya untuk memiliki izin konsesi itu tersebut. Sehingga nanti ketika lahan tersebut dapat dibuka seluas-luasnya, maka akan mengantisipasi kebakaran yang akan terjadi di wilayah yang ada di baik itu Ulak Kedondong, kemudian Desa Somor maupun di Sungai Ketupak. Apabila warga bekerja di perusahaan ini artinya membantu peran pemerintah daerah dalam hal tenaga kerja seperti itu, Pak? Tentu saja banyak sekali makna positif yang bisa kita dapatkan. Satu, kita bisa menambah tenaga kerja sehingga akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengan lahannya terbuka itu maka akan mengurangi efektivitas terhadap kebakaran hutan. Yang ketiga, kita bisa menjalin silaturahmi dengan masyarakat yang ada di desa perairan. Karena memang terus terang keluarga kita yang berada di desa-desa perairan ini sangat butuh bantuan kita untuk dapat supaya akses jalan maupun akses yang ada di wilayah ini dapat terbuka. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama atau MOU yang telah dilakukan warga bersama pihak perusahaan perkebunan akasia di markas Kodim 0402 Ogan Komering Ilir pada bulan Juni lalu. Kerjasama ini diharapkan akan menguntungkan kedua belah pihak, sebab kebakaran lahan dan hutan kerap menjadi ancaman serius bagi warga di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.